Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah teman-teman, hari ini aku masih bisa share lagi aktivitas aku sebagai seorang ibu rumah tangga dengan 4 anak balita yang selisihnya kurang dari 2 tahun. Nah, gimana nih teman-teman, semua kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat dimanapun kalian berada. Amin. Nah, aku hari ini mau share lagi aktivitas aku ya teman-teman. Di sini tuh aktivitas aku di sore hari. Nah, tadi Kakak Nabila sama Mas Azza itu udah berangkat ngaji. Ini aku mau lanjut buat mandiin Abang Arka. Biasanya Abang Arka itu aku mandiin bareng sama kakak-kakaknya teman-teman, tapi karena aku tadi belum sempet, ya udah habis ngantar Kakak Nabila sama Mas Azza baru aku mandiin Abang Arka. Biasanya itu yang mandinya paling terakhir itu adik Arka ya teman-teman. Jadi dia tuh kalau mandi paling terakhir aku mandiin. Nah, di sini untuk depan kamar mandi emang agak-agak gelap seperti ini karena emang nggak ada lampunya. Jadi ya seperti ini teman-teman, kelihatannya itu agak bureng-bureng gitu ya. Tapi nggak apa-apa sih, yang penting masih ada penerangan dari lampu yang ada di yang ada di dapur ya teman-teman. Jadi kalau lampu yang di dapur itu besar sih lampunya, itu wattnya berapa ya, aku lupa, pokoknya wattnya itu besar, terus juga terang banget, tapi cahayanya tuh nggak nyampe ke depan kamar mandi gitu teman-teman. Jadi yang nyampe ke depan kamar mandi cuma sedikit aja seperti ini. Nah, ini berhubung bak mandi aku yang ada di dalam kamar mandi itu bocor, jadi untuk sementara aku mandiin anak aku tuh di depan kamar mandi seperti ini. Aku tampung pakai ember seperti ini ya teman-teman. Nah, ini mungkin kalian yang salfok ya sama lantainya. Jadi ini tuh lantainya pakai lantai kayu ulin teman-teman. Jadi kalau misalkan aku mandiin anak-anak di depan kamar mandi pun, ini airnya bakalan jatuh ke bawah ya, karena di Kalimantan tuh kebanyakan itu emang pakainya kayu ulin. Baik itu bikin rumah maupun lantai itu masih banyak banget yang pakainya kayu ulin ya teman-teman. Nah, seperti ini nih yang tembok aku ini pakainya kayu ulin teman-teman. Jadi untuk kelilingnya yang di luar itu pakainya tembok, tapi yang di dalam buat sekat-sekatnya itu pakainya kayu ulin. Pokoknya kalau di Kalimantan itu masih banyak banget sih rumah-rumah panggung ya teman-teman. Jadi rumahnya itu bawahnya itu air, terus bikin rumahnya tuh di atas air, tapi dia pakainya kayu ulin itu. Jadi kayu ulin itu kalau misalkan sering kena air, dia makin kuat, makin kokoh gitu teman-teman, kayak kayu jati. Tapi kayu ulin itu emang adanya cuma ada di Kalimantan aja teman-teman. Nah, ini tuh untuk kayu ulin juga anti rayap teman-teman. Jadi dia itu emang bener-bener kuat, harganya juga mahal ya. Jadi kalau misalkan nih kalian lihat rumah yang di Kalimantan, dia tuh full pakai kayu ulin, itu harganya tuh mahal banget teman-teman. Itu jauh lebih mahal daripada rumah yang pakai tembok biasa seperti kita yang ada di Jawa gitu teman-teman. Jadi kalau di sini tuh kebanyakan kan ya rumahnya itu masih rumah kayu, terus mobilnya tuh bagus-bagus ya, ada yang Pajero, Fortuner gitu kan. Mesti kita yang di Pulau Jawa itu bertanya-tanya, rumahnya kayu tapi dia itu punya mobilnya mewah-mewah gitu kan. Padahal rumahnya itu harganya juga mahal teman-teman, karena emang kayu ulin tuh mahal banget kayak kayu jati ya. Tapi nggak tahu sih harganya tuh lebih mahal mana, kayu ulin apa kayu jati. Pokoknya kalau kayu ulin tuh kuat banget gitu ya. Nah, ini lanjut lagi ke video aku malah jadi curhat masalah rumah ya teman-teman. Nah, aku tuh senang banget teman-teman kalau di kontrakan ini itu aku tuh tetangganya banyak ya. Jadi di kanan kiri ada tetangga, depan belakang juga ada tetangga. Pokoknya rame sih, banyak juga anak-anak kecil di sini. Jadi aku nggak merasa sendirian. Apalagi rumah ini tuh besar banget. Terus juga aku suka sih sama rumahnya ya, walaupun masih ngontrak ya, tapi kita tetap bersyukur aja karena aku di sini kan sama suami itu cuma pendatang ya teman-teman. Jadi aku tuh nggak menetap di Kalimantan ya, cuma pendatang karena suami aku tuh kerjanya di sini ya. Jadi kita ikut ke sini gitu teman-teman. Dan alhamdulillah sih, pokoknya kita tuh tetap bersyukur aja ya, maupun itu pekerjaannya apapun, terus juga tinggalnya di mana, yang penting kita itu udah
mau berusaha, mau mencari rezeki dimanapun tempatnya. Nggak harus di kampung sendiri ya teman-teman, karena sekarang itu kalau nyari pekerjaan tuh susah. Jadi kalau misalkan ada kesempatan buat kerja di tempat yang bagus walaupun itu di luar Jawa, itu gas aja teman-teman, karena emang sekarang itu udah susah banget nyari pekerjaan. Karena ya menurut aku tuh lapangan pekerjaan sekarang itu udah mulai sedikit, terus juga orang-orangnya tuh anak-anak zaman sekarang itu kan sekolah semua ya teman-teman, nggak kayak dulu. Kalau kayak dulu tuh SMP aja bisa jadi guru teman-teman. Kalau sekarang orang-orang itu udah pada kuliah, yang mampu maupun nggak mampu itu ada program beasiswa juga teman-teman kan. Jadi saingannya itu makin banyak, makin ketat gitu kan. Makanya sekarang itu kalau nyari pekerjaan tuh susah teman-teman, nggak seperti dulu. Jadi nikmatin aja, syukurin aja kalau kalian udah punya pekerjaan. Pokoknya jangan ada kata menyerah ya teman-teman. Jangan ada kata oh yang itu enak ya kerjanya di sini, jangan teman-teman. Karena semua itu sawang sinawang ya, semua itu kita lihat kan enaknya aja, nggak tahu di belakang layarnya seperti apa, entah itu koprol ataupun apapun itu ya teman-teman. Pokoknya kita tuh lihatnya yang enak-enaknya aja, padahal di belakang layar mah sama aja ya teman-teman. Pokoknya disyukurin aja apa yang kita punya sekarang ini. Nah ini alhamdulillah adik Arka, abang Arka itu udah selesai aku mandiin. Terus ini aku mau lanjut buat mandiin adik Arga. Nah seperti ini sih aktivitas aku sebagai emak-emak 4 anak yang jaraknya itu nggak ada yang 2 tahun teman-teman. Jadi setiap hari tuh rempong banget ya. Makanya aku tuh kalau bikin video YouTube itu nggak bisa yang tiap hari teman-teman. Sekarang tuh aku bisanya paling ya 2 hari sekali atau 3 hari sekali gitulah. Yang penting aku tetap upload ya. Semoga aja aku mampu untuk upload video 2 hari sekali lah teman-teman. Aku lagi menargetkan untuk 2 hari sekali aku upload. Pokoknya untuk YouTube ini nggak aku tinggalkan, karena aku emang udah cinta banget sama dunia YouTube, udah seneng banget sama dunia perkontenan inilah teman-teman. Jadi aku tuh seneng banget lah kalau misalkan bisa upload video seperti ini, terus bisa sharing-sharing sama kalian semua. Oh iya teman-teman, nih di sini yang nontonin video aku ada nggak nih yang dari Kalimantan juga? Aku tuh di Kalimantan Timur ya teman-teman. Kalian ada yang samaan juga nggak dari Kalimantan Timur? Bisa komen-komen di kolom komentar ya. Siapa tahu nih kita bisa ketemuan gitu ya, kapan-kapan gitu. Nah di sini aku mau lanjut lagi nih teman-teman untuk makein baju adik Arga, karena tadi tuh udah mandi tapi nggak aku record karena emang udah repot banget ya. Habis ini juga aku mau jemput kakak Nabila sama Mas Azad juga. Jadi anak-anak aku tuh kalau pulang ngaji sekitar jam setengah 6 sore, hampir jam 6 gitu teman-teman. Nah untuk waktu antara Kalimantan sama Jawa itu berbeda 1 jam, jadi lebih cepetan di Kalimantan nih teman-teman. Jadi kalau misalkan di Kalimantan udah jam 6 sore, di Jawa itu baru jam 5 sore. Jadi selisihnya itu cuma 1 jam aja ya teman-teman. Nah aku tuh biasanya dapat jatah pulang ke Jawa itu 1 tahun sekali dari perusahaan ya teman-teman. Jadi difasilitasi buat pulang kampung 1 tahun sekali, tapi biasanya sih nggak aku ambil ya, nggak aku ambil 1 tahun sekali, karena kalau tiap tahun balik itu aku rasanya capek banget ya, tenaga aku tuh nggak mampu kalau tiap tahun harus mudik teman-teman, karena emang bawa anak 4 terus juga bawa barang-barang itu repot banget teman-teman. Itu bener-bener repot banget. Jadi aku paling ambilnya tuh 2 tahun sekali. Apalagi aku sama suami aku itu kan beda kota ya, jadi kita itu beda kota, selisihnya itu 4,5 jam gitulah dari kota suami ke kota aku. Itu pokoknya menguras tenaga kalau misalkan pulang ke Jawa ya. Jadi aku ambilnya ya 2 tahun sekali aja lah. Kalau misalkan 1 tahun sekali aku bener-bener nggak mampu untuk tenaganya teman-teman. Aku tuh biasanya kalau habis pulang itu langsung sakit gitu ya, karena mungkin kecapean di jalan, bawa anak-anak, bawa barang-barang. Aduh masya Allah riwehnya ya teman-teman. Mungkin kalian nih yang sama-sama seperti aku, perantau juga nih, yang perantau ke luar Jawa, untuk perjalanannya itu kan lama banget ya teman-teman.
Jadi kalau aku tuh ya dari tempat aku ke Balikpapan itu 4 jam, 4 jam atau 3 jam gitu kalau lewat tol. Terus kalau naik pesawatnya sih cuma bentar aja teman-teman, 2 jam aja ya naik pesawatnya. Tapi yang lama itu perjalanan darat teman-teman, yang lama itu beneran perjalanan daratnya itu yang aku nggak kuat. Kalau di pesawatnya itu cuma 2 jam aja udah nyampe, tapi untuk perjalanan daratnya itu Masya Allah berjam-jam ya. Dari tempat aku aja ke Balikpapan 3 jam apa 4 jam gitu. Terus dari Bandara Jogja ke tempat suami aku tuh 3 jam gitu teman-teman. Itu udah lama banget ya, apalagi anak-anak pastinya pada nangis, pada ngereok, pada bosen gitu kan. Pokoknya seperti itu kalau mudik tiap tahun ya teman-teman. Makanya aku tuh salut banget sih sama teman-teman aku yang bisa mudik tiap tahun ya. Mudik tiap tahun bawa anak-anak itu Masya Allah banget. Kecuali yang belum punya anak ya mungkin masih enjoy aja. Yang punya anak-anaknya lebih dari 2 nih teman-teman, ya Allah kalau di jalan itu bener-bener deh rasanya itu capek banget. Soalnya aku yang biasa ngalamin seperti itu ya teman-teman. Nggak tahu juga sih, setiap orang itu kan kondisi badannya itu beda-beda ya. Kalau aku emang seperti itu teman-teman, aku kelemahannya itu di mudik gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan aktivitas sehari-hari itu kayaknya nggak terlalu capek banget, tapi kalau mudik di perjalanan itu aku rasanya capek banget teman-teman, apalagi kalau pakainya kendaraan umum. Kalau pakainya kendaraan pribadi mah aku enjoy aja teman-teman, karena nggak bolak-balik ganti kendaraan ya. Kalau naik kendaraan umum itu kan bolak-balik, kita naik travel, naik pesawat, naik travel lagi. Itu Masya Allah banget lah, pokoknya menguras tenaga dan pikiran. Nah ini alhamdulillah untuk kakak Nabila sama Mas Aza itu udah pulang, udah dijemput sama ayahnya. Dan udah dulu ya teman-teman untuk video aku kali ini. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.